빨리 와줘. Lanjutan film Night Has Come episode 5. Pada episode sebelumnya Yoon Seo menemukan ruang kontrol kamera pengawas yang membuat dia heran bukan kepalang. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan ini. Karena tidak mendapat jawaban dari siapa pelakunya, dia menelusuri ruangan yang dia temukan tersebut. Dia membuka pintu lain. Dan keanehan pun muncul di sini. Yoon Seo melihat ruangan seperti labirin yang terlihat sama yang membuat dia makin merasa aneh. Yoon Seo mencoba untuk memberitahu teman-temannya namun pesan yang dia kirim gagal. Dia menemukan kamar yang seperti gudang. Di sana terdapat beberapa dokumen tentang gedung tersebut dan dia menemukan kotak yang berisi album foto. Di dalam album foto tersebut semuanya nampak aneh karena foto mereka seperti tidak jelas di bagian wajah dan ada satu wajah yang Yoon Seo lihat seperti hantu. Yoon Seo mengambil salah satu foto tersebut dan dia menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Sementara Jungwon dan Nahi menunggu dengan cemas di pintu terowongan karena Yoon Seo tidak kunjung kembali. Jungwon berinisiatif untuk menyusul Yoon Seo ke terowongan tersebut namun dia tidak menemukan Yoon Seo selain jalan buntu. Pada saat Jungwon dan Nahi mau keluar dari ruangan pembeku tersebut, tiba-tiba Yoon Seo muncul dari terowongan, yang membuat Jungwon dan Nahi senang karena Yoon Seo sudah kembali. Yoon Seo bercerita kalau dia terjatuh ke basement dan ke lantai 2. Tapi Jungwon heran kenapa kamu bisa padahal itu adalah jalan buntu. Dan Yoon Seo menunjukkan foto yang dia temukan dari tempat tadi. Yoon Seo menunjuk satu foto seperti hantu yang sering dia lihat. 내가 본 거 귀신 같아. Di kantin Kyung Jun yang berpikir bagaimana caranya agar peserta yang tersisa harus memilih parkuram. Seong Bin bertanya kepada Kyung Jun, kita harus bagaimana? Kyung Jun menjawab, bukannya sudah jelas kalau kita harus menunjukkan parkuram. Dia adalah mafia sialan. Di tempat lain Kim So Mi berusaha untuk membujuk Yoo Jun dan Jisoo supaya memilih Kyung Jun. Yoo Jun menyetujui itu namun Jisoo mengatakan kalau jangan paksa kami. Park Woo-ram berusaha meyakinkan Jisoo kalau dia tidak memaksamu, aku hanya kesulitan. Jisoo menjawab, bayangkan jika posisimu sepertiku antara kamu dan Kyung Jun, kamu mendesakku dan memintaku membantumu, bagaimana aku bisa berpikir jernih dalam semua tekanan ini? Woo-ram menjawab, jangan bilang kalau kau berpikir aku ini adalah mafia. Bisakah kamu pergi dan aku berpikir sendiri, jawab Jisoo. Park Woo-ram pergi meninggalkan mereka dan disusul oleh Junhee untuk menenangkannya. Park Woo-ram kembali ke kamarnya dengan rasa cemas dan gelisah. Namun dia diculik oleh Kyung Jun dengan bantuan Mina yang berpura-pura mengatakan kalau Yoo Jun mau bicara empat mata dengannya soal pemungutan suara. Ketika Woo-ram membuka pintu dia langsung diserang oleh Kyung Jun dan anak buahnya. Kyung Jun meminta ke Mina untuk mengulur waktu sedikit lagi karena dia akan menunjukkan caranya menumbangkan mafia. Di dalam ruangan tersebut Kyung Jun menyiksa Park Woo-ram untuk mengaku kalau dia adalah mafia sungguhan. Kyung Jun terus-menerus menyiksa Park Woo-ram, bahkan Kyung Jun mau mencongkel matanya agar dia mengakui kalau dia adalah mafia. 그러게 씨발 곡해할 것이지 왜 사람을 건드려. Kim So Mi dan Kim Junhee merasakan ada yang tidak beres karena mereka mencari-cari Park Woo-ram namun tidak bertemu juga. Junhee memutuskan untuk berpencar dalam mencari Park Woo-ram. Somi menemukan pintu ruangan studio yang terkunci dan tidak bisa dibuka, tapi Somi tidak mencurigai hal tersebut. Dan dia malah bertemu dengan Junhee dan Yoon Seo yang juga sedang sama-sama mencari Park Woo-ram. Ketika mereka berkumpul tiba-tiba ada siaran yang berlangsung kalau itu adalah suara Park Woo-ram dan dia mengakui kalau dia mafia dan dia juga yang membunuh Yoo Jung. Hal tersebut dilakukan Woo-ram karena terpaksa dia disiksa oleh Kyung Jun. Junhee, Yoon Seo dan Somi bergegas ke ruangan studio. Namun ruangan tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dari dalam dan dengan menggunakan kapak Junhee berusaha untuk membuka pintu tersebut. Dan akhirnya pintunya terbuka dan benar saja kalau di dalam studio Park Woo-ram disekap dan disiksa. Junhee yang marah dengan Kyung Jun mengatakan kalau kalian gila. Siapa yang gila di sini? Dia adalah mafia dan dia yang membunuh Ju, yang sadarlah bodoh, jawab Kyung Jun. Namun pada akhirnya Jisoo dan Yoo Jun memilih Park Woo-ram karena mendengar siaran suara yang dilakukan oleh Woo-ram sendiri.
Karena mengetahui kalau dia akan dieksekusi oleh hantu Wuram tertunduk dan dia mengatakan kalau seharusnya dia membunuh Kyung Jun terlebih dahulu dan aku bodoh kalau aku mati begitu saja. Dengan rasa emosi Wuram mengambil kapak yang dipegang oleh Junhee dan berusaha membunuh Kyung Jun. Aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Meskipun bukan aku seseorang akan tetap membunuhmu. Pada saat Kyung Jun terdesak pengumuman dari hantu muncul kalau Park Wuram akan dieksekusi. Dengan kapak yang dia pegang sendiri Park Wuram membunuh dirinya sendiri. Dan identitas Park Wuram terungkap kalau dia adalah mafia. Kyung Jun berdiri dan dia mengatakan kalau dia tidak salah dengan dugaannya. Lalu pergi untuk bersembunyi begitu juga dengan peserta lainnya pergi untuk bersembunyi agar tidak dibunuh oleh mafia lainnya. Terima kasih sudah menonton Movie 39.